Aku kepingin kawin, biar cepet gede. Tapi ternyata gak gede-gede juga. Bang Daus kan waktu bayi brocol nih. Jol. Nah, terus berkembang nih. Sejak kapan Bang Daus itu berhenti berkembang? Sejak adonannya habis. Pastilah ada rasa kesel. Oke. Rasa marah, rasa gondok, ya kan, jengkel dan sebagainya itu pasti ada. Karena tuyulnya kegedean. Pokoknya dia pengen yang kecil lah, paling gak kayak Bang Oni sosoknya gitu kan. Yaudah aku masuk ke situ, ke pos polisi itu kan, ngobrol sama Pak polisinya. Pak, ada ngikutin saya Pak, gitu kan. Nggak tahu Pak, kayaknya ini orang mau jahat atau gimana, saya nggak tahu Pak, gitu kan. Yaudah kata Pak polisi, kamu diam aja di sini. Nanti kalau kondisinya udah tenang, udah kondusif atau udah nggak ngikutin lagi tuh orangnya, nanti kabarin. Bang Daus dikontrak eksklusif sama PH yang notabene waktu itu terbesar di Indonesia. Wah, raja sinetron. Nah, boleh tahu nggak sih nilai kontraknya itu berapa? Ya Allah. Waktu itu per episode. Sedih dah. Oh sedih, kan eksklusif. Iya, Awal Sutra coy. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, masih dengan Mas Rere tentunya di podcast Fix Mantap. Ya, dan lagi-lagi hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu ya yang tentu inspiratif sekali. Kali ini tamu saya lain dari yang lain. Kalau biasanya tamu-tamu saya adalah seorang penyanyi, pemain film, atau pebisnis, atau model. Nah, yang ini juga model. Wah, ini model internasional. Walaupun kecil, tapi besar prestasinya. Amin. Besar mimpinya. Amin. Besar penghasilannya. Amin. Barangnya besar nggak? Tergantung. Siapakah dia? Daus Mini. Gak kuku. Au, au. Udah. Oh, udah. Kira meloman. Kamu lucu banget. Iya, bisa aja omnya. Sampai sini. Iya, aku nyasar Om. Tadi aku pikir di sini ada posyandu. Biasanya kan kalau anak ada kecil itu kan nggak jadi posyandu sama bubur kacang hijau. Tapi aku tadi dikasih lupis. Kalau posyandu nggak ada. Iya, di sini adanya lupis bukan kacang hijau ya. Makanya aduh salah tempat aku. Bang Daus. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sih sekarang? Kok sekarang jarang muncul di TV atau di mana-mana? Munculnya di mana nih? Sekarang munculnya di planet UFO. Wih. Di planetarium. Oh, ngapain di planet Jaga UFO? parkiran. Sibuk apa sih? Ya syuting masih. Syuting masih. Sekarang apa syuting yang lagi jalan? Kemarin habis sempet film. Oh film. Main film apa? Film Tom and Jerry. Kamu pasti jadi Jerry. Tahu aja omnya. Gak mungkin jadi Tommy kucing. Oke, kamu pernah jadi apa di situ film? Jadi tentang kungfu plesetan dari Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Jadi salah satu PH itu dibikin konsep komedi. Oh, dari ide ceritanya dari Bruce Lee. Jadi kamu ini kungfu juga? Kungfu. Tapi kungfu komedian. Oh, kungfu komedi. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong Bang Daus itu tinggal di mana sih sekarang? Kadang di kardus mie instan ya. Tikus itu mah. Anak kucing. Iya di Depok, di rumah. Oh, di Depok. Rumahnya di Depok. Di Depok. Oh, sama dong sama saya. Deket mana Depoknya? Antar main ke rumah. Jangan. Enggak. Oh, di Pesona Kayangan itu, Bang. Oh no. Kalau aku di bedengnya. Enggak, kalau kirain di Pesona Kayangan. Itu kan Ridho Roma. Itu Ridho Roma, iya. Kalau Ridho Roma emang di Pesona. Di belakang, nggak boleh nyebut merek ya. Di belakang supermarket Marayana. Ramayana. Ya, nyebut merek.
Emang masih ada? Masih. Oh, terus kalau abang di mana? Aku belakang Polres Depok. Oh, Polres Depok. Depok ada di Maksudnya Polres Depok bagian belakang. coy ya. Yang teruji itu. Oh ya. Balik. Oh, bukan. Belakang Polres Depok kan ada ke Jembatan Panus. Oh, oke. Nah, di situ ada Jembatan Panus dan saya dibawa ke Jembatan Panus ya. Ngapain di belakang situ? Ngobrol sama kucing. Nanya lagi. Jadi Bang Daus ini asli orang Depok. Asli Jakarta, Betawi, asli Tebet. Jakarta. Waktu kecil lahir di Jakarta. Akhirnya. Ini bisa pada diam nggak nih? Saya pulang nih. Nah, iya tuh. asli dari Tebet pindah ke Depok. Oh, dari Tebet pindah ke Depok loh. Nah, Sama hijrah. loh, saya juga dari Tebet pindah ke Depok. Banyak sama. Oh, nih jangan-jangan jodoh. Saya jodoh. Jodoh yang tertukar ya. Terus menghabiskan masa kecilnya di mana? Enggak, saya belum habis, alhamdulillah masih hidup. Oh, masih. Masa kecilnya belum habis ya? Masa Sampai kecil belum sekarang habis. masih ada ya? Masih ada. Itu di Depok. Di Depok. Dari masa kecil di Tebet sampai sekarang nggak gede-gede di Depok. Di Depok. Jadi masa kecil terus aja. Enggak. Bang Daus kan waktu bayi brocol nih. Jol. Nah, terus berkembang nih. Sejak kapan Bang Daus itu berhenti berkembang? Sejak adonannya habis. Kan biasanya nih dari umur sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kan masih berkembang tuh. Berkembang. Nah, tiba-tiba berhenti. Kalau kata Omi, Mama, itu sekitar umur 4 tahunan. 4 tahun terus berhenti berkembang. Mandek udah sampai sekarang. Oh, sampai sekarang segini-segini aja. Ada sih perubahannya gemuknya sekarang. Oh, gemuknya. Lebih baby face katanya. Oh, oke. Kalau dulu kan kurus. Oh, gitu. Nah, tiba-tiba nggak berkembang itu apa karena kesiram formalin atau apa gitu? Itu salah susu. Susu mak lo. Harus ya. Lu ngempongnya salah. Kok Eli nyampe. Lu main sedot aja. Sedot aja. Jadinya begini. Jadi begini ciut. Bang, jadi begitu umur 4 tahun, 4 tahun. Bang Daus nggak berkembang lagi. Nggak berkembang. Oke. Nah, terus waktu sekolah tuh gimana tuh, Bang? Masuk sekolah kan berarti umur 7 tahun. Udah segitu-segitu aja gitu. Malah kan normalnya itu kan kalau SD 6-7 tahun ya. Kalau aku malah 8 tahun. Oh gitu, kenapa? Ya karena kan Mama itu, Omi itu pengennya nanti aja. Kalau anaknya Karena udah masih gede, kecil gitu ya. Karena masih kecil nanti aja kalau anaknya udah gede. Tapi ternyata anaknya nggak gede. Akhirnya dilebihin jadi 1. Oh, ditunggu deh, siapa tahu setahun lagi bisa gede gitu ya. Pikirannya gitu kan. Tapi ternyata nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Nah, selama sekolah tuh ada yang ngebully nggak sih? Banyak. Dibully macam apa tuh? Oh, gantung lu, tinggi lu kayak. Waktu itu apa yang dirasakan? Pastilah ada rasa kesel. Oke. Rasa marah, rasa gondok, ya kan, jengkel dan sebagainya, itu pasti ada. Pasti ya. Sampai sekarang masih berasa nggak kadang-kadang? Masih ya. Apalagi di sosial media lebih serem. Oh, sekarang lebih serem. Lebih serem ya kan, karena kan nggak ada orangnya, cuma bisa komen doang. Oh, oke. Ya kan, makhluk halus lebih serem dari makhluk yang nyata. Oke, Bang, boleh dong ceritain gimana ceritanya Bang Daus itu masuk ke dunia entertainment? Ya jadi begini Om. Oke, perjuangan. Yaudah, jangan tidur. Cerita. Ya, berawal aku dari sinetron. Ya, kok tiba-tiba bisa ke sinetron, gimana ceritanya? Jadi ada orang nih Om, ya kan, kalau aku ceritain ini bisa selesainya 2 hari 2 malam nih. Oh, nggak apa-apa. Ya. Nanti dibikin part 1, 2, 3, 4 gitu. Oh ya. Govin tanda tangan kontrak ya. Awalnya gimana? Kok tiba-tiba dapat tawaran sinetron? Iya, saat itu kan PH Multivision Plus, ya kan, itu mencari sosok atau penggantinya Bang Oni Sarial. Oke, waktu itu sinetron Tuyul Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul. Bang Oni Tuyul Mbak Yul, setelah Tuyul Mbak Yul masuklah penggantinya membuat Tuyul Millennium. Oh, oke. Yang mana perannya itu persis seperti Bang Oni. Karena waktu itu Bang Oni Sarial sudah tidak mau dibotakin atau apalah. Udah bosen juga kali ya, udah bertahun-tahun kan. Masih zamannya weekly tayangnya kan, kalau sekarang kan udah stripping. Itu udah bosen dan mungkin udah puber kali ya. Dicarilah gitu sosok pengganti Oni Sarial. Mereka pun udah sempat syuting Om. Udah berapa kali ganti pemain gitu, dari mulai Bang Farli dan teman-teman banyak lagi lainnya gitu. Tapi
PH-nya ini Om Ram Punjabi ini tidak mau karena tuyulnya kegedean. Nah, pokoknya dia pengen Yang kecil. yang kecil lah, paling nggak kayak Bang Oni sosoknya gitu kan. Gitu ya udah. Suatu ketika aku lagi sekolah, pulang sekolah itu SMP. Kamu udah SMP? Udah SMP tuh di Margonda tuh. Di Margonda. Yang sekarang jadi rame sop duren. Oh, Iya kan? di situ. Ngapain di situ? Mangkal. Nanya. Iya, sekolah aku di situnya. Oh, sekolahnya di situ. Ramada, ya kan. Di perempatan itu ya? Iya, belakangnya masjid. Ya kan itu ada sekolah madrasah. Nah, suatu ketika aku pulang sekolah itu salah satu dari krunya PH ini, Om Ram Punjabi ini, Multivision ini mengikuti aku pulang sekolah tuh Om. Dulu kan Margonda itu kan belum ada, harus zaman aktif itu belum ada flyover tuh Om. Ya kan aku sempet masih ada pos polisi ya. Pos polisi Satlantas itu aku sempet ngumpet di situ, istirahat di situ. Karena diikutin. Karena aku Diikutin naik motor gitu apa gimana? Nggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki tapi ngikutin lu terus. Ngikutin terus gitu Kan lu serem ya? Nah iya gitu kan, terus aku bilang Secara lu lagi kencing-kenclingnya gitu ya. kan bingung kan anak PAUD bukan ya kan, anak SMP tapi badannya kayak anak PAUD, anak kecil, anak TK kan gitu. Yaudah aku masuk ke situ, ke pos polisi itu kan, ngobrol sama Pak polisinya. Pak, ada ngikutin saya Pak gitu kan, nggak tahu Pak kayaknya ini orang mau jahat atau gimana, saya nggak tahu Pak gitu kan. Ya udah kata Pak polisi, kamu diam-diam aja di sini, nanti kalau kondisinya udah tenang, udah kondusif atau udah nggak ngikutin lagi tuh orangnya, nanti kabarin. Pokoknya biar udah aman baru kamu keluar. Udah di situ di pos polisi itu udah sampai sore ya kan, aku sampai ketiduran di situ tuh. Di pos polisi itu enak, adem, ada AC-nya ya kan. Tidur ya kan. Nah, orangnya kemana? Orangnya kemana? Nah, nggak tahunya tuh Om, pas aku ngelongok ya karena pas aku cilnak-cilmuk, Pak polisinya nggak ada, ya udah berarti ganti sip kali kan. Ya udah aku pulang, berarti kan udah aman gitu. Ya udah aku pulang, kucuk-kucuk kan rumahku kan nggak jauh dari pos polisi itu ya kan. Udah dari situ aku jalan kucuk-kucuk. Ternyata sesampainya aku di rumah, orang ini masih ngikutin Om. Oh ya ampun. Iya, orang ini serem juga ya. Iya, orang ini masih ngikutin dan bawa tetangga aku. Iya, nah pas dia nyampe di rumah, udah ketok-ketok rumah gitu kan, ketok-ketok gitu, bu, sama tetangga ke rumah Umi gitu kan, Bu ini ada yang mau ketemu katanya. Siapa? Pas ini nih mah yang ngikutin Daus nih mah gitu kan. Enggak, tenang katanya. Saya orang baik katanya. Orang baik maksudnya gimana gitu kan. Saya ditugasin sama PH yang saya kerja gitu kan untuk nyari orang pengganti sosok Oni Syarial. Kan waktu itu terkenal sekali kan tuh. Iya, Tuyul Bayul kan siapa sih yang enggak di masanya legend lah film itu kan. Itu syuting apa kan nggak ngerti, namanya orang kampung ya kan. Tiba-tiba ditawarin kayak gitu. Itu loh yang kayak yang suka nonton itu nggak, yang gagal maning gitu kan. Oh iya suka aku demen banget sama Om Oninya gitu kan. Sama Om Oninya sosok Ucil. Nah itu dia, saya ditugasin untuk cari penggantinya Ucilnya ini gitu. Terus kan aku nggak bisa acting tante, enggak, ntar diajarin ntar, yang penting ibu-ibu yang ngikutin itu. Ibu-ibu orang kostum ternyata orang kostumnya dari Multivision tuh, dari PH-nya Multivision tadi gitu kan. Dan itu kalau kostumnya Tuyul Bayul, kru-krunya dah gitu kan. Nah aku kan nggak bisa acting, nanti diajarin cara acting gimana dari tim kami, katanya. Oh ya sudah, yang penting kamunya bersedia nggak gitu kan. Gimana ntar ngobrol dulu dah sama Omi gitu kan, sama Mama. Ya udah, Mama ngizinin, ngebolehin, ya udah besokannya kita ke kantor Multivision itu. Saya ke kantor, emang benar diajarin pulang sekolah setiap pulang sekolah itu diajarin acting, bagaimana cara di kantor acting. Situ pertama di kantor Multivision, terus kita di Taman Bunga Wiladatika Cibubur. Itu untuk belajar cara fighting, cara nunjuk katanya. Itu kalau di kamera itu bukan nunjuk beneran. Kalau beneran orang bisa pada bonyok, orang bisa pada berdarah, tapi ada triknya gitu. Jadi diajarin, terus diajarin cara main sinetron tuh mesti mimiknya mesti jelek, mesti a i u e o kayak gitu kan. Mesti pokoknya dilatih untuk cara acting, ekspresinya. Terus juga
apa namanya improvisasiin, diarahin, dia kasih tahu itu ini juga harus jelas artikulasinya segala macam gitu ya. Iya. Nah singkat cerita udah tuh, dengan berjalannya waktu Langsung syuting. alhamdulillah tuh. Wih, kontrak berapa episode waktu itu? 3 tahun. Langsung kontrak Langsung 3 3 tahun. Karena orang nggak ngerti kita ikut aja. Asal tanda tangan Tanda aja. tangan karena itu eksklusif udah jatuhnya. Oke. Karena katanya kan semua pemain-pemain baru Kontrak eksklusif. kontrak eksklusif itu dari yang lama-lama gitu kan, yang senior itu. Kan waktu itu ada Paramita Rusady, Iya, Anjasmara, Anjasmara, Marshanda, Dausmini juga di situ. Situ. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Alhamdulillah itu apa ya? Nggak nyangka aja. Oh gitu. Nggak ada bakat, ya kan? Nggak ada. Itu keberuntungan ya Bang? Iya, kalau kata orang Chinese gitu ya. Itu keberuntungan hoki, ya. Keberuntungan. Hoki ya. Nah, itu adalah sinetron pertama. Sinetron pertama. Dan langsung membawa kepopularitasan Bang Daus ya. Alhamdulillah. Oh, itu akhirnya sinetron itu berjalan berapa tahun? Itu kita karena itu kan weekly ya. Tayang itu seminggu sekali, sempat jalani 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Terus kan kontraknya 3 tahun, sisanya ya mereka yang punya utang. Bukan saya punya utang, mereka punya utang. Oh, kenapa cuma setahun? Sementara Tuyul dan Mbak Yul kan bertahun-tahun waktu itu, Mbak. Iya, karena kan akhirnya sempet. Nah dari weekly-nya itu. Hai Mami. Ada ada macan. X. Oh, macan X. Macan X. Kalau Sri Laga. Kan ada macan X, berarti ada Tarsan X juga kan? Itu udah pawami Tarsannya. Suami aslinya. Terus Bang. Iya, dari situ ya kan. Itu kita alhamdulillah tuh pindahkan 2 kali penayangan tuh. Pertama di Antv itu masih weekly. Nah habis itu sempat stripping. Kita sempat stripping di SCTV. Dan alhamdulillah kontraknya udah selesai. Jadi totally untuk Tuyul dan Mbak Yul versi Bang Tuyul Millennium itu 300 episode. 300 episode. Wow, luar biasa. Gimana suka dukanya main sinetron Tuyul dan Mbak Yul dan versi panjang itu? Iya, alhamdulillah Tuyul Millennium kalau aku sih itu buat pengalaman dan buat hitung-hitung ya pengalaman lah di dunia entertain gitu kan. Nah dari situ kan alhamdulillah tuh bisa dikenal orang, ya kan bisa dikenal kayak artis-artis lain, senior lain yang mana kita selama ini cuma ngeliat di TV, tapi ini bisa ngeliat sosok aslinya loh. Ya kan kayak ketemu sampai sih kalau zamannya Lia Tiga Macan. Tapi kan sekarang kita bisa bercanda dengan dirinya. Jadi berteman ya. Oke. Nah, sekolah gimana tuh kan tadi masih sekolah? Masih sekolah itu aku masih SMP. Terus? SMP ya, alhamdulillah sekolah. Terganggu nggak? Sempat terganggu tapi kan izin. Sekolah ngasih dispensasi. Ya, dispensasi di sini. Karena mau jadi artis gitu ya. Kalau kata orang sekolahnya udah nggak apa-apa, yang penting kan sekolahnya keciplet. Jujur apa? Keceplosan. Tapi kita izin gitu. Nah, dari apa Tuyul dan Mbak Yul Millennium itu Tuyul Millennium sampai setelah itu terus tawaran apa aja tuh yang datang? Kan popularitasmu lagi tinggi-tingginya waktu itu. Alhamdulillah. Itu apa aja yang masuk? Aku kan basicnya dari situ akhirnya aku berpikir kalau aku cuma ngandalin di sinetron, pasti pengalamannya cuma di sinetron. Iya kan? Tapi sekolah masih lanjut? Masih. Sampai apa? Sampai SMA? SMP, MTS. Sampai MTS SMP. Habis itu nggak sekolah lagi? Mondok kan. Mondok. Mondok terus udah nggak sekolah lagi. Nah, kalau mondok karirnya gimana? Sempat berhenti? Iya sama, jadi sekolah juga, mondok juga satu. Jadi aku sampai MTS. Nah terus itu tawaran apa aja yang datang setelah Tuyul dan Mbak Yul? Dari situ akhirnya aku berpikir kalau belajar ngelawak enak kali ya, gitu kan, cara pengen deh
nambah kayak apa kayak Bang Komeng gitu kan. Kayak Mas Eko gitu kan. Kayak Empat Sekawan di masa-masa gitu kan. Nah dari situlah dari omongan terus juga alhamdulillah aku ibadah gitu kan, minta Tuhan, minta Maula, alhamdulillah tuh dikasih. Diketemuin dah tuh aku Bang Sama Gilar artis-artis itu. wasilanya, wasilanya Bang Gilar, adiknya Aa Ginanjar Pas Kawan. Oke. Dan kebetulan kan Bang Gilar satu produksi tuh di Multivision juga. Nah setiap ngambil honor ternyata sama Barengan. Bang Gilar barengan dan suka kepoin. Kalau kata anak sekarang kepoin gitu kan. Dikepoin. Ngikutin dan tukeran nomor. Nah diajak lah gitu. Dan juga ada Pas Kawan ini dulu ada bapak angkatnya. Almarhum Pak Ruslan. Nah dari situlah dikenalin Pak Ruslan almarhum. Akhirnya kita dikenalin sama Pas Kawan, sama Aa Ginanjar. Dari Mas Dery Pas Kawan, almarhum Pak Komar, Mas Eman, ya kan. Dari situlah kita Daus terutama gitu kan diajarin cara ngelawak. Jadi ngelawak itu ada materinya, ya kan, ada nggak cuma sekedar ngandelin fisik. Kata Mas Dery. Oke, secara fisik lu diterima, tapi kan tidak, masa iya lu harus saban hari ngelawak orang ngelawakinin fisik lu mungkin itu kan bosen dong, cepet dong. Kalau sekarang body shaming lah, ya kan. Bosan juga orang. Nah, lu harus cara ngelawak. Terus harus lihat di lapangannya seperti apa. Tekniknya bagaimana. Di panggung tuh seperti apa. Cara bermain lu sama lawan tuh seperti apa. Itu semua diajarin. Gitu. Dan kalau bercandaan kayak di TV itu mah bukan lawak. Mohon maaf lahir batin kata Mas Dery. Itu bukan lawak ya? Itu bercandaan enggak. Tapi dibawakan ke TV. I see. Gitu kan. Kalau materi kalau lawakan ya pakai materi. Gitu. Jadi beda ya. Jangan dikira yang di TV itu ngelawak semua, bukan. Nah, itu bodor-bodoran gitu ya. Bercandaan gang, kalau kata bahasa mereka kan, bahasa beliau dibawa ke jalur TV. Gitu. Iya. Nah, Gang, aku mau tanya. Kan waktu itu begitu main sinetron, Bang Daus dikontrak eksklusif sama PH yang notabene waktu itu terbesar di Indonesia. Wah, raja sinetron. Nah, boleh tahu nggak sih nilai kontraknya itu berapa? Ya Allah. Waktu itu per Sedih dah. episode. Sedih dah. Sedih, kan eksklusif. Ya, namanya tadi kan di awal udah aku bilang kan, namanya orang kampung nggak paham. Ya, mohon maaf ya, mohon izin buat PH yang udah membesarkan namaku. Ini kita sharing aja untuk inspirasi semua orang. Di situ sih angkanya 300 Om. 300.000 per episode. Per episode dipotong pajak. Jadi persinya aku terima 285. Kecil ya? Sesuai dengan badannya. No. Katanya kalau stripping terus apalagi kontra eksklusif, katanya per episode bisa 25 juta. Ya itu tadi kan yang awal aku bilang gitu kan, bahwasanya ya aku kan nggak ngerti. Katanya waktu itu Nikita Willy aja 75 juta per episode. Kan Nikita Willy udah masuk manajemen. Ya kan? Mungkin manajernya yang nego kan. Nego. Kalau abang ini belum ada manajemen. Belum ada manajemen, emang bener-bener dari kampung, bener-bener jadi disuruh kontrak ya kontrak aja gitu. Ya itu akhirnya kena 303 tahun. Dan weekly kan? Dan weekly. Lumayan lah ya. Zaman itu lumayan lah ya. Pada zamannya ya. Terus orang-orang aja kan pada ngantri itu casting. Itu kan yang aku bilang kan, di belakang itu ternyata mereka itu udah syuting 3 episode. Nah kan kita juga akhirnya nggak enak dengan yang udah syuting, bukannya keinginan Daus kan gitu, tapi kan keinginan si PH tersebut atau pemilik PH ini gitu. Nah tapi setelah itu bisa nggak sih Bang Daus itu komplain, ini kan sinetronnya boom gitu, saya bisa meraih begitu banyak penonton, masa kontrak saya segitu-gitu aja gitu. Tapi sempet, tapi kan udah kontrak katanya gitu kan, kalau udah sign ya. Udah tanda tangan, dan itu berlaku hanya untuk pihak pertama. Pihak kedua dan sebagainya ya udah tanda tangan ya nggak bisa. Karena apapun yang terjadi dengan pihak pertama ya sudah. Jadi mau nggak mau 3 tahun itu terima ya.
Tapi kan hikmahnya Pengalaman ya. pengalaman, dapat ilmu baru, link baru, dan tentu saja ada penghasilan kan. Iya. Sementara baru lulus SMP, cari SMP. kerja juga susah kan. Tapi dan disitulah alhamdulillah Allah kasih jalan lah. Jalan. Nah ibaratnya jalan. setelah sinetron itu jadi apa aja tuh jalan yang Dari terbuka? situ alhamdulillah aku gabung dengan manajemennya almarhum Bang Budi Anu, Oke. Mas Pato Patrio, Aha. itu manajernya Bang Wawan almarhum. Oke. Bang Wawan ini adalah abang kandungnya Cesar. Oh oke. Oh iya itu ya. Iya itu. Lucu ya kalau lihat ya. Jadi kayak boneka-boneka yang di dashboard ya. Terus. Dari situlah ditawarin program Tawa Sutra. Oh. Dan juga alhamdulillah tuh dapat tawar-tawaran lainnya kayak program-program musik. Oh. Zamannya Antv dulu kan. Mm-mm. Ada beberapa kayak aku kan sempat jadi ikonnya juga kan. Oh jadi icon. Wih. Alhamdulillah tuh. Wow. Icon ya, luar Alhamdulillah. biasa. Itu Setelah- program apa namanya? Iya setelah almarhum Bang Budi, ya kan? Bang Budi kan cepet rame tuh dengan Budi Handuk ya? Budi Handuk Oke. Tawa Sutra coy. Oh. Nah itu masuk Gaus Mini. Ya kan? Oh, oke. Terus beberapa program Antv Heeh. itu hampir saat itu ya hampir semuanya ada Gaus Mini. Saking populernya waktu itu ya. Oh. Mungkin dulu mah pada pusing kali ya tiap hari kayak minum obat sehari 3 kali Gaus Mini. Nah, kok nilai kontraknya naik nggak dari yang awal itu? Naik. Naiknya signifikan nggak? Lumayan. Lumayan ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, selain tawaran-tawaran bergabung dengan komedi, ada nggak sih tawaran film? Film juga. Film juga Oh, akhirnya oke. dari gabung di manajemen tadi Smile Community. Mm-mm. Ya kan itu alhamdulillah banyak tawaran kayak syuting film Hantu Tanah Kusir. Oh, oke. Lihat boleh pegang jangan. Oh, oke. Terus kungfu pocong pelesetan dari apa tuh saking banyak lupa ada tuh kayak pokoknya Ada tawaran nyanyi nggak? alhamdulillah ada sempet kan aku kan bikin sinetron tuh dengan kembaran aku Siapa tuh? Adli Fairuz. Ya Allah Tuhan, bener-bener mirip. Iya. Aku kan dan PH-nya ini Mm-mm. masih apa namanya masih saudara ya dengan PH yang lama aku syuting sinetron Kimel ini masih ada keluarga lah ikatan keluarga, ditawarin lah gitu syuting selain syuting Aladin jadi jin ya kan, terus juga di sini ada tuyul jadi tuyul di PH-nya MD. Oh jadi banyak ya. Kalau nyanyi? Nyanyi itu di sinetron. Di sinetron itu kamu nyanyi. Sebagus apa sih suaramu sampai berani? Ya makanya itu orang labelnya ngaco. Coba pengen denger nyanyinya Kandawu seperti apa. Pengen denger. Malu. Enggak apa-apa, pengen denger aja waktu itu nyanyiin seperti apa. Penasaran kan sobat mantap di sini, coba. Penasaran kan? Coba. Nyanyi coba. Rapnya mudah-mudahan masih inget ya. Baby I love you, ku cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Baby I love you, love you. Tolong jangan gantung hatiku. Cia, bagus. Tahu nggak? Jadi kayak anak PAUD lagi. Begitu aku denger kamu nyanyi, Bang, kayak ini vibes-nya kayak Susan. Dia enak sih. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku kepingin kawin biar cepet gede. Tapi ternyata gak gede-gede juga. Nah, Bang, kembali ke Tawa Sutra. Di Tawa Sutra, Bang Daus berapa lama di sana? Aku sempet berapa lama ya? Kayaknya lama kan, Tawa Sutra lumayan lama kan. Dan di sana tuh kalau saya ingat ya, dulu saya kadang saya nonton itu bercandanya suka kasar loh. Terus kayak apa ya, kayak body shaming gitu ke kamu jadi korban selalu. Tapi gini Om, Heeh. nah ini harus
lurusinnya Om nih. Ya kan, biar anak milenial jangan persepsi bahwasanya itu body shaming atau kalau secara lihat dari sosok gambarnya emang iya. Tapi kan selagi kita ibaratnya itu adegan acting kan gitu ya Om ya. Ya kenapa enggak? Oh, itu udah ada skenarionya. Oh, memang skripnya seperti itu. Kan dan juga kan yang tadi aku bilang ternyata di lawak juga itu ada triknya. Kalau Bang Budi itu kan suka kayak gampar ya, ngepok gitu. Tapi sebenarnya itu diayun sama almarhum. Oh Gitu, gitu. nggak bener. Jadi ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi kesannya gampar padahal nggak kena. Nggak kena. Dan Bang Oh. Budi kan emang dia kan gitu. Oh gitu. Kan. Pengen ngeremes gitu ya. Ngeremes, Padahal nggak diremes mukanya ya. Enggak, memang gitu terus nggak kena. Oh, oke. Dan selagi kita ibaratnya aman ya, dan itu hanya sebuah adegan, Fine. fine, nggak ada masalah. Oh, oke. Nah, Bang, dari Tuyul dan Mbak Yul sampai ke Tawa Sutra, ada nggak sih kisah-kisah yang menyenangkan, kisah-kisah yang berkesan yang nggak bisa dilupakan gitu? Ya banyak lah. Alhamdulillah dari situ satu yang tadinya bukan siapa-siapa, ya kan alhamdulillah bisa dikenal orang. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah paling nggak ada. Ya nggak di kardus lagi lah tidurnya. Oh dulu tidur di kardus. Anak kucing kali ah. Sama diperlakin ya kan, sama lampu neon. Gitu alhamdulillah udah bisa nggak kehujanan lah. Oke. Gitu Udah lah. nikah juga. Alhamdulillah. Udah berapa kali nikah? Alhamdulillah baru 3. Ya Allah. Ada suara kucing. Nah, selain job on air nih, ada nggak sih job off air yang Bang Daus dapat atau terima? Ya alhamdulillah. Dan dari situ akhirnya kan banyak tawaran film selain film sama sinetron tadi kan. Manggung? Iklan. Oh iklan juga. Aku salah satu dulu tuh sama sama Trio Macan. Oh Trio Kalau Macan. Trio Macan di Kok nggak Permen, dimakan? Hah? Kecil begini ketemu 3 macan apa nggak dilalap? aku kecil pawang mereka. Justru mereka gemes sama aku. Tapi sekarang dulu kan sama Melia gitu kan itu permen. Ikan Kalau aku permen. minumannya Oh oke. Sari. Produknya saat itu. Kalau iklan Nggak gitu kan apa-apa, katanya nyebutin nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Buat reminder juga, buat reminder. Katanya kalau iklan gitu kan duitnya gede banget. Alhamdulillah. Udah dapat berapa mobil tuh di iklan itu? Iklan aku itu alhamdulillah udah bisa beli rumah buat mama. Luar biasa. Terus motor. Wis. Terus kesini-sininya ya pas aku nikah, ya itu beli rumah yang tadi di Depok. Oh di Terus Depok mobil. itu. Oh oke. 2. Mobil 2. Alhamdulillah. Ya sekarang kembali kemarin kan sempet semua ngerasain lah ya namanya COVID. Oke. Itu sempat ada beberapa unit yang aku jual. Oke. Itu Tapi buat sekarang udah kembali lagi. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Tinggal satu lagi. Nah, selain job on air itu job off airnya apa aja? Ngelawak, Ngelawak. nyanyi juga. Gathering. Oh gathering. Dari panggung ya kan. Sambil Itu, ngelawak, gathering, ngelawak, MC. MC. gitu. Jadi sebelum Trio Macan tampil, MC-nya tuh aku sama Boy Kentang. Oke. Sama almarhum Bang Matuyul. Itu suka diajak juga. Kecil semua enggak tuh? Iya. Oh kecil semua. Berarti sebelum Trio Macan ada Trio Percil kali ya. Trio mini. Yang gede itu Boy Kentang doang yang gede besar, banget. Yang si kentangnya kalau di itu yang Banyulis kentungnya. Oke. Jadi sebelum Trio Macan tampil itu aku yang lawaknya, aku yang Bang, aku boleh tanya nggak? Agak ini nih, agak sensitif sih. Nggak sensitif sebetulnya, lebih ke agak privacy dikit. Ya, kalau mau jawab, alhamdulillah. Kalau nggak, ya wes nggak apa-apa. Kemarin saya buka tuh di Instagram, di Twitter, viral. Wanita cantik, ngasih unjuk anaknya ganteng banget. Katanya, nih
anaknya Daus Mini gitu. Nyesel nggak sih punya anak seganteng ini gitu? Itu bener anakmu? Hah? Itu bener anakmu? Ya anak aku lah, masa anak tetangga. Umurnya berapa itu? Babang, Siapa namanya? Tiffany Haikal Firdaus. Wih. Umur berapa itu anaknya sekarang? Umur 13. Ganteng banget loh Kita anaknya. manggilnya Babang Ical. Oh, Bambang Ical, mirip-mirip abang ya? Ya, Ya iyalah, masa mirip tetangga. ya, Nah, itu istri pertama. ya, Nah, waktu itu ada masalah apa sih sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah? ya kalau yang namanya jodoh mungkin udah sampai di situ kali ya. Oh gitu, Kalau kita sudah tidak pernah mau bahas hal-hal kayak gitu, gitu. karena itu Yang lalu biarlah itu yang berlalu. lalu biar berlalu. Karena kalau sekarang kondisinya kita khusus fokus dan buat babang, Oh gitu. buat anak. Jadi sampai sekarang hubungan sama anak baik, Baik. sama mantan Anak istri baik. juga baik. Oke. Dan Bang Daus tetap bertindak sebagai orang tua yang baik. Orang tua yang Maksudnya ya menafkahi anaknya, Iya, betul. membiayai tetap ya. baik. Harapan Bang Daus untuk anaknya yang ganteng banget itu apa ke depan? Alhamdulillah, makasih Om. Saya bilang anaknya ya, bukan bapaknya. Gak terima banget ya. Ya kan kalau nggak ada anaknya kan kalau bukan Gak ada bapaknya gak jadi anaknya. Ya benar juga ya. Nah itu kan cakep banget tuh. Kalau di sinetron atau di entertainment pasti gampang deh. Apalagi Nggak, sudah punya Nggak dana. mau, Oh gak pernah mau. nggak pernah mau dari zamannya aku syuting, ya kan Aladin, Heeh, itu kan sempat ditawarin, heeh. gitu kan sempat ditawarin, ayo syuting bang, gitu Heeh. kan, temenin waktu itu buat nemenin TB, Heeh. buat nemenin TB jadi TB itu apa? yang perannya jadi Aladin, Oh oke. aku kan jadi jinnya, Heeh. nah ini buat perannya Aladin ya, temennya Aladin katanya, Heeh. tapi nggak mau, Nggak mau. nggak mau. Jadi emang nggak tertarik di Nggak dunia tertarik dengan entertainment. entertainment. Kata dia capek aku aja ngeliat papi aja capeknya kayak apaan tahu. Apalagi sinetron pulang pagi katanya. Oh gitu. Heeh. Sekarang Bang Daus hidup dengan istri yang ketiga. Alhamdulillah tiga-tiganya udah nggak ada Om. Oh tiga-tiganya gak ada? Ditarik leasing Om. Oh jadi sekarang ini single nih. Single. Ini single karena nggak laku, karena track recordnya nggak bagus, atau karena emang memilih untuk single? Karena kalau aku kan sekarang kita menikah selain buat pasangan hidup kan juga buat ibadah. Oke. Ya kan kalau udah tidak sejalan, Heeh. ya kan buat apa gitu loh istilahnya dipertahankan. Apalagi kalau udah menyangkut dengan ngebahas aib, ngebahas tentang yang Kejelekan masing-masing. Kita kan Nggak penting lah nggak ya. penting lah. Oh, oke. Apalagi orang tua dibawa-bawa buat apa Oh, gitu buat loh. apa? Makanya dipertahankan ya sudah. Ya sudah. Jadi sekarang lebih memilih single. Single. Belum ketemu lagi yang cocok. Bukan lagu ya, ini nasib. Nah harapan Bang Daus ke depan, kira-kira kalau ketemu wanita idaman lagi, wanita seperti apa sih? Aku sih dari dulu nggak pernah muluk-muluk. Oke. Cukup dia punya mobil, cukup dia punya rumah, cukup dia anak satu-satunya. Itu Bokondo. Balikan yang tadi dong. Balikan yang tadi dong. Tapi aku udah capek Om nafkain orang mulu. Jadi masih ada keinginan untuk menikah lagi mungkin di Ada usia lah. yang sekarang? Adalah. Sekarang usia berapa sih Bang? Wah banyak tuh. 38. 38, masih muda lah, masih tenaga kuda lah. Sekarang udah sekarang udah berapa lama single? 3 tahun. 3 tahun. Kok kuat sih? Oh puyeng. Pengen kuat aja. Nah terus Puyeng. gimana kalau lagi puyeng gimana tuh? Hah? Kalau lagi puyeng Ya gimana? minum obat. Mana aku kasih tahu. Yang minum obat. Oh puyeng minum. Ini ya bintang 7 ya, biar kelingan. Biar puyeng hilang. Saya macam-macam guys. Iya itu oke. Tadi belum dijawab. Wanita idaman yang akan datang ini apa? Yang ke depan?
Kan udah melewati 3 wanita nih. Siap. Dan semuanya gagal. Artinya mereka belum ideal kan untuk berpasangan dengan Bang Daus. Sebenarnya sih ideal itu kembali lagi ke manusianya ya. Oke. Kalau yang namanya pernikahan itu kan tidak, sebenarnya udah tanggung jawab masing-masing. Oke. Udah lagi bukan urusan orang tua. Ini dengerin ya, ini obrolan orang tua ya, bukan anak kecil ya. Iya kan? Oke. Jadi sosok orang tua harusnya yang namanya sudah menikah udah nggak berhak. Ya kan itu kalau Oke. pemahaman Oke. aku ya kan. Iya. Ketika kita udah ijab, dosanya dia, semuanya dia udah ditanggung ke kita, Suami. Oke, gitu. Jadi kalau orang tuanya masih ngerenge, masih ngintilin, Oh. maksudnya orang Betawi ya kan, Ah. masih ngikutin, masih segala macam. Masih ikut campur. Oh itu. Jadi beberapa kali masalahnya adalah di situ, Ya. ikut campur. Ada. Ikut campur pihak luar. Kenapa sih diikut campurin? Apa karena Bang Daus dianggap anak kecil sehingga mereka ingin ikut campur ke kehidupan rumah tangga Bang Daus? Biarin dah. Yang ya, apa namanya ya, aku nggak mau terlalu banyak cerita dalam kesana. Oke. Ya itu buat udahlah gitu. Ya sudahlah. Ya, yang bisa menilai penonton aja dah. Oke. Nah, bisa. Sekali lagi, Ya. cewek yang wanita yang diidamkan Bang Daus untuk mendampingi Bang Daus di kemudian hari itu seperti apa? Iya, yang satu pasti menerima aku apa adanya. Apa adanya. Bukan Kan ada- kamu punya banyak. Bukan ada apanya. Oke, terus? Dan Daus ini udah 2 anak. Oh, anaknya udah 2 sekarang dari Mau 2 nggak istri. terima dari ya. Oke. Terus? Terus juga mau nerima dengan keluarga. Keluarga ini kan notabene bukan cuma aku dan juga anak, Oke. ya kan. Tapi kan aku masih punya orang tua. Orang tua. Apa- Sekarang Bang Daus tinggal sama siapa? sama orang tua. Sama orang tua. Karena sama mama gitu kan, sama Umi itu. Heeh. Kalau sendiri nggak boleh. Takut anaknya digigit kucing. Dicakar kucing. Dikira temennya kan gitu. Tikus kan gitu. Oke. Akhirnya kembali ke orang tua dengan Dede, anak yang kedua. Oh, yang kedua sekarang tinggal sama. Kalau yang pertama tinggal sama ibunya. Kadang kalau libur atau lagi, ya pokoknya kalau lagi libur sekolah baru di aku. Yang kedua secakep yang pertama nggak sih? Alhamdulillah anak aku mah dua-duanya cakep. Oh, secakep apa? Ya, gimana bapaknya kok? Iya, ya Allah. Bapaknya itu 3 kali. Itu terbukti ya. Ya, Artinya laku ya. Mini bentuknya, Oh. besar khasiatnya. Iya. Iya kan? Biar dikontrak sama orang genteng. Gini. Kecil tapi hebat. Biar dikontrak sama ini. Sama bajaringan ya. Biar kecil tapi kuat. Gitu. Ini sutradaranya. Enggak yang harus orang Arab mulu kan? Nggak harus Arab ya untuk jadi kuat ya. Bintang iklannya kan orang Arab. Oh, gitu. Jadi sembako. Oh, ini katanya biar kecil tapi keras kan. Iya kan? Coba lihat. Iya, biar kecil tapi keras. Jadi nih kontrak. Bang, Iya, kan totally dari Bang Daus memulai karir siap. sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya off air dan sebagainya masih ya? Alhamdulillah. Program-program masih jalan ya? Cuma kan aku lebih, dan juga kan bukannya aku memilih pekerjaan ya. Satu juga itu. Yang kedua kan emang TV ini ya, Lagi- mohon maaf lahir Ya, batin. lagi turun Lagi kurang bersahabat sama kita para seniman. Ditambah lagi dengan adanya selain lembaga sensor dan juga lembaga lainnya. Sehingga Sehingga membatasi ruang gerak buat para pelawak, para apalagi komedian. para komedian bertubuh seperti Daud. Oh gitu. Kalau komedian yang normal-normal mah aman. Kenapa sih? Ya itu tadi Om, kalau di TV kan bahasanya body shaming. Oh oke. Ya kan dengan adanya. Itu agak sensitif ya. Oh oke. Kita Ada lembaga sensor itu. lembaga Hanya- sensor selain lembaga sensor
Oke, paham. Nah, Bang, jadi total dari awal karir sampai sekarang itu berapa lama Bang Daus berkiprah di dunia entertainment? 2000 pas. Waktu itu 2000 berapa sih? Milenium 2000. Milenium 2000. Ah, Sampai sekarang berarti Mas. 25 tahun. Dan Bang Daus segini-segini aja iya badannya. makanya. Nah, Aduh, ngomong-ngomong, waktu Tuhan bagi-bagi tinggi badan, Bang Daus kemana waktu itu? aku lagi pemotretan. Makanya datangnya telat. Aku datangnya telat. Puas om. Lucu ya dia. Nah, Bang, Namanya juga Eke Pelacur. pelawak. Pelawak hancur. Oh, pelawak hancur. Oke. Kalau nggak hancur kan kita nggak dibayar. Oh, nah kalau saya lihat nih, Bang Daus walaupun punya tubuh yang mini gitu, tapi percaya dirinya besar sekali. Ya, bahkan kalau saya lihat ini kekurangan-kekurangan Bang Daus ini justru menjadikan kelebihan. Nah, ini yang makanya aku menunjukkan Oke. bahwasanya kepada luaran sana, ya kan, jangan pernah memandang orang dengan sebelah mata. Oke. Nah, cukup ayah jaja yang boleh seperti itu. Oh, Ya kan? apaan tuh? Ya kan cukup beliau aja boleh, Oke. yang lain jangan. Oh, oke. Ya kan, jadi Ya. bahwasanya ya itu, lo kecil bisa apa, Ya. lo mini bisa apa. Justru kita balik. Justru dengan badan kecil kita bisa potensi, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja. Jangan cuma kita mengandalkan fisik, Oke. ya kan? Tapi kita Tuhan kasih kita otak, pemikiran, kita gunakan lewat pemikiran. Gitu. Oke, luar biasa. Bijaksana ya. Oke, Bijak tapi Bang. sini. Oh, bijak sini. Kalau di ya. sana baru bijaksana. Oke. Bang, Siap. Bang Daus merasa nggak sih bahwa ternyata tubuh mini Bang Daus ini justru yang membawa berkah buat Bang Mini? Iya. 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 Benar ya? Justru. Hmm. Ya itu di balik tubuh yang kecil, ya kita tunjukkan bahwasanya ada yang besar. Oke. Potensi. Apa tuh potensi? Ya kan, pemikiran. Pemikiran. Gitu loh. Jangan orang. Onderdil? Oh, ya. Gak usah dibahas ya. Enggak penasaran? Gede apa kecil? Kan tadi udah bilang kecil bentuknya, besar kasihan. Kan sudah terbukti. Anak dua, Anak dua, istri 3. Iya. Luar biasa. Nah, Bang, kalau misalkan Bang Daus nih ngajak anak-anak nge-mall, ya biasanya kalau weekend ngajak nge-mall anak-anak. Nah, itu jajannya apa aja sama anak-anak? Main ke tempat permainan anak. Oh, ikut main juga? Main. Oh, jadi main. Jadi tiga anak kecil ceritanya tiga ya? anak kecil. Jadi nggak ada bapaknya di situ. Cuman ada maknya doang. Maknya doang. Maknya juga jadi penonton. Awas ya, Dek. Awas ya, Bang. Kalau beli baju susah nggak sih? Enggak ya? Cari size anak-anak. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah ya Om ya, ada online. Jadi di situ kan apa yang kebutuhan kita ada. Kalau dulu kan memang susah. Susah ya? Kalau kayak nyari kaos baju begini kan pengennya kan ukurannya anak-anak. Tapi kan kita pengen modelnya dewasa. Dewasa itu susah ya? Susah. Adanya anak-anak tapi gambarnya Mickey Mouse. Mickey Mouse. Air habis. SpongeBob. Kita mau pakai bingung. Sedangkan di sini udah ada akar gigi. Bingung dah. Tapi Nah Bang, untuk dalam waktu dekat ini proyeknya apa aja nih yang tadi lagi jalan? Atau mungkin yang mau berjalan? aku lagi kemarin sempet mau bikin the series. Oh, apa judulnya? Mini The Series. Dan juga alhamdulillah aku lagi belajar buat teman-teman berkreatif. Ya, jadi kalau punya ide, ya kan bisa berkolaborasi. Berkolaborasi. Kemarin kita udah beberapa ngajin program ke beberapa TV gitu kan, buat paket Ramadan. Udah ada yang tembus. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Semoga cepat ketembus ya. Kan sebentar lagi ya Ramadannya program sahur gitu-gitu ya. Sahur, program buka gitu kan. Oh. Jadi kemarin kita ngajuin dengan teman-teman kreatif gitu kan untuk ngajuin ke
PH. untuk ke bisa TV, ke PH. untuk bisa naik ya. Ah. Oke, semoga program-programnya segera naik ya, Bang Amin, ya. amin. Nah, Bang, selain di bisnis entertainment, Bang Daus kan kalau di entertainment kan kadang naik, kadang turun gitu kan. Ada bisnis sampingan nggak sih? Aku kalau bisnis sih enggak, cuma aku lagi diamanatin. Amanat itu apa tuh? Lagi Allah kasih titipan. Apa tuh? Aku ria lagi. Enggak. Kan ini lebih ke sharing ya, bukan gitu. ria. Kalau ria kan pamer ya. Heeh. Ini lebih sharing untuk menginspirasi gitu. Gitu. Aku diamanatin ya kan sama Tuhan untuk megang yayasan Yayasan apa? orang-orang mini. Oh, jadi ada komunitasnya nanti. Sudah berapa terkumpul orang-orang mini itu? Itu alhamdulillah kan ya orang-orang mini ini kan sebenarnya banyak nih. Di Jakarta aja banyak, di tiap daerah pun banyak. Oh gitu. Jadi nasional bentuknya. Oh oke. Skalanya udah nasional. Nasional. Sudah ada berapa orang? Kalau dihitung-hitung kan yang data tuh teman-temannya. Itu banyak sih, hampir 100-an lebih. Oh ya? Terus kegiatannya apa aja? Yang kita lebih ke sosial. Sosial. Terus juga kayak misalnya ada dari buat seru-seruan main bola. Oh oke, main bola ini lucu banget. Kalau di sini Taso, ya kan orang-orang Taso pengen seru-seruan. Bisa ngundang tim sepak bola. Bisa. Dan kita ada atletnya juga orang mini. Oh gitu. Dan Nah, kalau misalkan main bola lawannya siapa? Kita nih pernah punya 2 tim gitu. pernah sparring dengan timnya orang mini di Malaysia. Oh. Timnas orang Di sana juga ada yayasannya, ada komunitasnya. ada. Itu kita kami pernah namanya berkolaborasi, pernah sparring dengan orang-orang mini yang ada di Malaysia. Di Malaysia. Oh oke. Ketua yayasannya itu alhamdulillah saya. Oh ketuanya. Nama yayasannya apa? Yayasan The Bumi. Kebumi. The Bumi. The Bumi. Dedikasi berkarya unik maju Indonesia. Oke. Nah itu pendanaannya dari siapa, Bang? Ya namanya. Donaturnya ada. Ya kita kayak ada yang ngasih, ya kita alhamdulillah rezeki buat teman-teman. Jadi banyak donaturnya ya. Donaturnya alhamdulillah. Oke, luar biasa. Ada Instagramnya mungkin untuk yayasannya? Ya Instagramnya kemarin kan sempat rancuh. Oke. Sempat ya namanya di sebuah inian kan perkumpulan pasti ada aja gesekan kan. Itu lagi kita mau benerin, lagi kita mau rapiin sistem segala macamnya. Oh gitu. Jadi mau dibenahi lagi untuk menjadi lebih rapi. Rapi-rapi lagi. Oke. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Ternyata ngobrol sama Bang Daus ini luar biasa loh ya. Banyak kisahnya, banyak pengalamannya. Oke, Bang. Saya pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi si Macan Kumbang itu sudah ada di situ kan, jadi giliran si Macan Kumbang ya kan. Iya, mau gimana lagi? Dia kesini. Tahu. Yang nyuruh siapa? Aku yang nyuruh dia. Aku yang nyuruh dia. Wasilanya dia kan di sini. Oke, Bang. Lewat kopi. Bang, oke. Sekarang kita mau main-main yuk, Bang. Karena tadi kita udah ngobrol serius gitu ya. Sekarang kita mau main-main. Nah, saya punya buat permainan. anak main-main. Saya punya buat anak main-main. Iklan dong. Saya punya permainan. Apa? Nah, permainan ini namanya sambung kata. Nah, Ya. Jadi kalau saya menyebut satu kata, yang ada di otak kamu apa? Sebut Taruh. juga. Kalau yang ada di otak, aku kumpulin dulu ya otak aku. Gemes deh. Ya, siap ya. Oke. Kalau saya sebut unta. Arab. 1, 2, 3 Arab. Oke. Golok. Betawi. Semur. Jengkol. Badan. Mini. Sepatu. Kecil. Bukannya sombong ya, maafin ya. Cuma nunjukin doang ya. Oke. Ih, sombong ya. Mahal sepatunya. Maksudnya nggak gede, kecil. Bunga. Hah? Bunga. Ada bunga melati. 1. Aduh, curang nggak boleh. Nggak melati. Oke. Wanita. Soleha. Oke. Kita bahas satu persatu. Sebut onta apa tadi? Arab. Oh gitu. Emang onta hanya ada di Arab? Ya kan image kan di Arab. Oh gitu. Coba tanya ya di sembako deh. Oh.
Namanya onta ya di Arab ya. Onta Arab. Kalau golok Kalau di Betawi urak. Oh. Ya kan? Onta di Arab. Kalau golok tadi apa? Betawi. Oh ya, Betawi punya golok Punya ya. golok, ya kan coba ciri khas Betawi. Kalau semur Jengkol. jengkol. Emang semur jengkol paling enak ya? Enak. Oh, selain jengkol apa lagi semur? Daging, Daging. Kalau Bang Daus suka makan apa sih? aku kentang Kentang. disambelin. Oh, Kalau aku nyebutnya kentang, kalau di itu kentang Mustafa. kentang Mustafa. Yang bumbunya kental. Itu makanan favoritmu? Sama jongkel dah tuh, sama jengkol. Sama jengkol. Ya, Jengkol sama ada orang Betawi. kentang Mustafa enak banget ya. Iya banget. Oke. Abang aku deh. Kalau badan tadi apa bilangnya? Ini Mini. Iya, badan abang emang mini ya? tidak. Enggak pengen gede. Enggak, kalau kita enggak laku. Sepatu tadi apa bilangnya? Kecil. Oh iya, sepatunya kecil. Bukan Size-nya berapa sih? yang kanan 24, yang kiri 23. Mana ada begitu? 24. 24. Bunga tadi melati. Suka bunga melati? Enak wangi kan? Aromanya wangi ya. Oke, kalau wanita tadi Soleha. soleha, pengennya wanita soleha Iya, yang harapan. mendampingi. Rapi. Oh, Sampai ke depannya wanita soleha tuh wanita seperti apa sih? Anaknya Pak Soleh gitu. iya mungkin. Oke, Bang. Nah, sekarang nih kalau tadi Bang Daus dibilang pemain sinetron iya, nyanyi iya, ngelawak iya, ketua yayasan iya, Belajar. main bola iya. Belajar. Nah, kalau orang nyebut Bang Daus tuh sebetulnya apa sih profesinya? Bang Daus lebih suka disebut siapa? Komedian. Komedian. Lawak. Itu paling nyaman buat Bang Daus. Oh gitu. Jadi emang fix, mantap, Bang Daus adalah seorang komedian. Boleh tepuk tangan dong. Oke Bang, sebelum kita pamit, saya pengen Bang Daus menyampaikan pesan-pesan yang positif dan inspiratif untuk para sobat mantap di sini. Boleh dong? Boleh. Silakan. Oke. Ya, khususnya buat orang-orang, Kameranya yang ini, Bang. buat orang-orang yang bertubuh spesial, kalau Daus sebutnya ya. Oke. Yang kayak tubuhnya seperti Daus, ya kan, ataupun di bawah, mohon maaf lahir batin, seperti di bawah dari Daus. Satu, kita tunjukkan ya kan, jangan minder. Yang kedua, kita tunjukkan bahwasanya di balik tubuh yang kecil pasti ada yang besar. Ya, itu potensi pemikiran. Jangan ngeres gitu. Jadi kita harus percaya diri dan percaya diri. Jadi anjing menggonggong, kafilah berlalu, jangan dengerin apa kata orang, tapi kita buktikan dengan apa yang kita bisa kerjakan. Wih, luar biasa. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol-ngobrol seru dengan Bang Daus Mini. Dan kita berharap obrolan kita hari ini menginspirasi Anda semua dan memberikan energi positif untuk Anda semua. Udah. Belum. Oh, yaudah. Gua harus pamitan dulu Oh, yaudah. ya. Aisyah tidur dulu ya. Bangun bentar lagi. Dan sobat mantap, itu dia perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast Fix Mantap dengan tamu-tamu yang lain. Saya Mas Rere dan Daus mana? enggak kuku. Au au.